Halo, apa kabar semuanya? Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Portal Kampus. Hari ini channel ini akan berbagi informasi terkait dengan tingkat keketatan dan rasio persaingan ya pada SNMPTN khusus di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada 3 tahun terakhir ya, jadi pada tahun 2019, 2020 dan 2021. Nah, pada keketatan kali ini yang akan kita bandingkan adalah yang linear ya, artinya tidak seperti apa yang ada di portal LTMPT. Kalau langsung dibandingkan di situ kadang tidak begitu pas, karena di situ munculnya adalah biasanya itu tertulisnya adalah peminat pada tahun 2021 dan daya tampung pada tahun 2022. Akan tetapi untuk video ini perbandingannya akan dibandingkan pada tahun yang sama, jadi biar perbandingannya adalah pas, karena pada dasarnya banyak juga beberapa program studi yang daya tampungnya itu berubah dari tahun sebelumnya, ada yang naik ada yang turun. Jadi kalau dibandingkan antara tahun 2001 dengan 2022 itu maka kayaknya kurang pas ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita berikan waktu untuk yang akan lewat berikut ini. Halo, saya Nadiatul Hasanah, mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya. Channel YouTube Portal Kampus, mantap! Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you! Oke, kita mulai saja. Untuk yang pertama ya, kita urutkan dari program studi paling ketat di Universitas Gadjah Mada untuk kelompok Saintek ya. Yang pertama adalah teknologi informasi. Oke. Kalau kita lihat di teknologi informasi ini daya tampungnya meningkat dari 2019-2020 itu sama 25, 2021-20, tetapi yang perlu kita cermati di 2022 ini adalah meningkat menjadi 33. Lumayan ini yang mau mengincar teknologi informasi UGM. Ya, tampungnya naik 13 kursi dari tahun sebelumnya. Oke, kalau kita lihat peminatnya, di 2019-2020 ini cenderung naik, kemudian di 2020, di 2021 ini cenderung turun ya menjadi 771 peminat. Oke, yang mau kita konsentrasikan pada keketatan. Oke, keketatannya berada pada 2,6 ya, kurang lebih antara 3 tahun ini 2,6%. Atau kalau mau kita gambarkan dengan rasio perbandingan itu adalah 1:39. Artinya satu kursi diperebutkan dengan kurang lebih 39 peserta. Ini hasil pembulatan ya, bisa 38, sekian atau 39, sekian. Jadi kita bulatkan menjadi 1:39. Oke, nanti akan kita ke bawah akan kita sebut saja keketatan sama rasio untuk daya tampung sama peminat. Silakan bisa dicermati sendiri-sendiri. Oke, untuk kasus seperti yang nomor 2, ini ada program studi manajemen informasi kesehatan. Biasanya kalau daya tampungnya 0 pada tahun itu belum dibuka ya. Jadi jurusan ini baru dibuka pada tahun 2021. Ini adalah D4 programnya, bukan S1. Dari daya tampung 8 menjadi 18, ini naik 10 kursi. Kemudian peminatnya pada tahun 2021 adalah 309. Meskipun baru tapi mempunyai tingkat keketatan yang tinggi, yaitu 2,6%, sama dengan teknologi informasi, yaitu 1:39. Selanjutnya kedokteran berada di urutan ketiga dengan keketatan tahun 2021 adalah 2,8% atau 1:37. Di nomor 4 adalah ilmu komputer dengan keketatan 2,9% atau 1:35. Urutan kelima adalah farmasi dengan keketatan 2,9% atau rasionya 1:35. Kemudian urutan keenam adalah statistika dengan keketatannya 3,5 atau 1:29. Urutan ketujuh adalah arsitektur dengan keketatan 3,5 atau 1:9. Lanjut di urutan ke-8 adalah ilmu aktuaria, itu keketatannya 3,6 atau 1:28. Kemudian urutan ke-9 adalah teknik biomedis, itu keketatannya 4,6% atau 1:22. Kemudian di urutan ke-10 adalah jurusan gizi kesehatan dengan keketatan 4,6 atau rasio 1:22.
Berikutnya di urutan ke-11 ada prodi ilmu keperawatan, keketatannya 5,3% atau 1:20. Kemudian teknik elektro, keketatan 5,9% atau 1:17. Di urutan ke-13 kedokteran gigi, keketatan 6,4% atau 1:6. Kemudian teknik sipil dengan keketatan 6,6% atau 1:16. Urutan ke-15 ini juga baru tapi lumayan naik keketatannya cukup ketat, yaitu teknologi rekayasa perangkat lunak D4. Ini keketatannya 6,9% atau 1:15. Kemudian urutan ke-16 adalah teknik industri dengan keketatan 7,0% atau 1:15. Urutan ke-17 adalah matematika dengan keketatan 7,4% atau rasio 1:14. Urutan ke-18 adalah perencanaan wilayah kota dengan keketatan 7,5% atau 1:14. Urutan ke-19 adalah ekonomi pertanian dan agribisnis dengan keketatan 8% atau 1:13. Kemudian urutan ke-20 adalah teknologi pangan dan hasil pertanian dengan keketatan 8,8% atau rasio 1:12. Lanjut di urutan ke-21 ada prodi teknik kimia dengan keketatan 9,5% atau rasio 1:11. Di urutan ke-22 adalah pembangunan wilayah dengan keketatan 9,7% atau 1:11. Kemudian urutan 23 teknik nuklir keketatan 6,2% atau 1:10, sama dengan teknik mesin ya. Ini 1:10. Rasionya adalah 1:10 dengan keketatannya enggak. Nah, keketatannya adalah 10,2 sama 10,7. Maaf. Enggak kelihatan ya. Jadi teknik nuklir sama teknik mesin hampir sama, ini 1:10. Di urutan ke-25 ini ada teknologi rekayasa mesin, ini baru ya, D4. Ini keketatannya 11,6% atau 1:9. Teknologi rekayasa elektro pada urutan ke-26 dengan keketatan 12,6% atau 1:8. Nomor 27 penyuluhan dan komunikasi pertanian, keketatannya 13% atau 1:8, sama dengan mikrobiologi pertanian, ini juga sama. Yang keketatannya di angka 13 ini ada penyuluhan komunikasi, mikrobiologi, teknik pengolahan dan perawatan alat berat, kemudian kedokteran hewan, ini hampir sama di angka 13%. Oke ya. Lanjut di urutan 31 ya, prodi geofisika, keketatannya 14,0% atau rasionya 1:8. Nomor 32 higiene gigi dengan keketatan 14,4% dengan rasio 1:7. Kemudian urutan 33 adalah teknik geologi dengan keketatan 14,6% atau rasio 1:7. Kehutanan. Nah, kehutanan ini adalah jurusannya Pak Jokowi ya. Di UGM itu ada dua, kehutanan sama pengelolaan hutan. Kalau kehutanan itu ke S1-nya, kalau pengelolaan hutan itu baru ya, itu ada di D4, bukan S1. Kehutanan UGM itu 15,4 atau 1:7. Kemudian 35 teknologi rekayasa internet. Itu keketatannya 16,0% atau 1:7. Teknologi industri pertanian itu di 16% ya, keketatannya ada di 16%. Itu 1:7 sama. Teknik geodesi ada di 16,2%, 1:7. Elektronika dan instrumentasi 16,7%, 1:6. Teknik pertanian di 16,8%, 1:6. Sama juga dengan pengelolaan hutan itu ada di 17% dengan rasio 1:6. Lanjut urutan ke-41 itu ada prodi biologi dengan rasionya keketatannya 17,3%, rasio 1:6. Geografi lingkungan keketatan 17,4%, rasio 1:6. Kemudian kimia, ilmu tanah, kartografi dan pengendaraan jauh itu sama, angkanya ada di angka sekitar 17% ya, dengan rasio 1:6. Kemudian urutan 45 kartografi dan penginderaan jauh itu keketatannya 19,2% atau 1:6. Agronomi ya di pertanian ini keketatannya 21,1%, rasio 1:5. Teknik fisika keketatan 21,6 atau 1:5 ya.
Kemudian 48 adalah manajemen sumber daya akuatik dengan keketatan 23,1% atau 1:5 juga. Ilmu dan industri peternakan keketatannya 23%, rasio 1:5. Urutan ke-50 adalah proteksi tanaman atau ilmu hama dan penyakit tumbuhan, itu ada di 23,6%, rasio 1:5. Kemudian di urutan 51 ada aquaculture ya atau budidaya perikanan, itu rasionya keketatannya 24,6% atau 1:5. Teknologi hasil perikanan itu di 27,8%, rasio 1:4. Teknologi rekayasa pelaksanaan bangunan sipil itu adalah 32%, 1:4. Teknik pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur sipil ini juga di 4, baru 2021 itu 33% atau 1:3. Teknologi survei dan pemetaan dasar juga 1:3. Kemudian fisika, nah mungkin ini fisika ini adalah jurusan lama tapi dengan keketatan yang paling rendah ya, ini tidak begitu ketat. Ini fisika ini keketatannya 34,0% atau rasionya 1:3. Kemudian ada sistem informasi geografis ya, ini ada 36 atau 1:3. Kemudian pengembangan produk agroindustri 1:3. Teknologi rekayasa instrumentasi dan kontrol juga 1:3. Teknologi veteriner ini malah 1:2, jadi paling rendah. Ingat keketatannya di UGM itu adalah rasionya ada di teknologi veteriner. Tahun ini yang dulu kursinya 15, tahun ini naik menjadi 27, tambah 12 kursi ya, lumayan kan. Kalau ada yang mau kuliah di UGM, yang penting asal diterima, bisa mengambil beberapa pertimbangan terkait prodi-prodi yang tidak begitu ketat. Nah, rasio ini meskipun ini perlu dipahami, jadi rasio 1:3, 1:10 itu hanya perbandingan antara daya tampung sama peminat ya. Jadi meskipun ada yang bilang kalau 1:3 itu ada yang mengartikan satu kursi direbut dengan 3 orang. Ada yang tidak sependapat, ada yang kalau memang kursinya 100 ya, kemudian peminatnya 1000 ya lawannya ya 900, bukan berarti 1:sekian kan, tidak. Nah itu masalah itu silakan diartikan sendiri-sendiri. Yang jelas data ini hanya menunjukkan seberapa ketat setiap program studi di UGM ini selama 3 tahun terakhir, nanti bisa dilihat sendiri-sendiri. Meskipun sekali lagi saya ingatkan, bukan berarti program studi yang tingkat keketatannya tinggi atau sangat ketat masuk ke sana juga memiliki tingkat kesulitan untuk masuk yang tinggi juga belum tentu. Ada juga yang ketat tetapi ternyata malah lebih mudah, karena bisa saja meskipun peminatnya banyak sekali tapi secara prestasi yang banyak itu prestasinya tidak begitu bagus ya. Ada juga yang peminatnya sedikit, misalkan hanya beberapa orang tetapi prestasinya bagus-bagus. Makanya sekali lagi saya katakan bahwa tingkat keketatan ini tidak berbanding lurus dengan sulit atau tidaknya sebuah prodi itu ditembus. Saya kira itu. Terima kasih semuanya sudah mampir di channel ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi yang tidak keberatan bisa di like, subscribe. Kalau ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu bisa tulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Semoga teman-teman semuanya bisa diterima di prodi sesuai dengan impiannya masing-masing. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.